Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang anti turunan. Anti turunan dari segi katanya berarti kebalikan dari turunan atau biasa disebut sebagai integral. Sebagai contoh, ketika kita ada X pangkat 4 plus 6 sebagai F besar X, maka kita akan turunkan, dia akan menjadi 4X pangkat 3. 6-nya kan hilang, jadi 0. Nah, ketika fx-nya juga x pangkat 4, maka ketika kita turunkan hasilnya juga 4x pangkat 3. Ketika f besar x-nya yang lain adalah x pangkat 4 min 4, ketika kita turunkan hasilnya juga 4x pangkat 3. Jadi 3 fungsi ini ketika diturunkan, dia akan sama-sama hasilnya adalah f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3. Ini ya. Nah, kalau ada seperti ini, maka f besar X ini adalah anti turunan atau integralnya. Kebalikan dari turunannya, fungsi aslinya sebelum diturunkan. Seperti itu intinya. Nah, di sini ketika dia ada 3 fungsi yang diturunkan menghasilkan fungsi yang sama, maka ketika kita balik dari turunannya mau kembali ke fungsi asalnya, nah proses itu disebut integral di sini atau anti turunan. Kita harus ada ditambahkan C atau konstanta di sini. Kenapa? Karena di sini kita lihat ini hanya ada contoh 3 contoh di mana ketiganya mempunyai turunan yang sama padahal belakangnya dia ada penambahan konstanta yaitu 6, di sini 0, di sini dikurangi 4 atau ditambah min 4. Oleh karena itu, ketika kalian mengantiturunkan atau mengintegralkan, selalu ditambahkan C, karena kita nggak tahu ini bagian yang mana, karena dari sini. Jadi beberapa fungsi jika diturunkan bisa menghasilkan fungsi yang sama. Jadi kalau dikembalikan, dia harus ditambah suatu konstanta yang tidak diketahui berapa. Begitu ya, ini asal-usul dari C ini. Jadi ketika ada, carilah anti turunan fungsi 4x pangkat 3, maka karena ini adalah f aksen x-nya, maka ketika kita cari anti turunannya berarti adalah x pangkat 4. Ini kita masih menduga-duga dari cara turunannya dulu dicari kira-kira yang hasilnya 4x pangkat 3 apa ya. Nanti kita baru pakai rumus ini. Dia harus ditambahkan C karena ada konstanta yang berbeda di setiap anti turunan tersebut. Baik, selanjutnya adalah notasi anti turunan atau integral. Pada awalnya ketika turunan biasanya pakai lambang D besar X salah satunya atau bisa dy per dx. Nah, kalau untuk anti turunan kita bisa diferensialkan atau derivatif, maka antinya berarti kita pakai A X. Bisa A X anti turunan dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 plus C. Maka ini kalau nanti diturunkan sepertiga X pangkat 3 hasilnya adalah X kuadrat. Tapi beberapa penulis akhirnya pakai notasi Leibniz yang makin lama makin populer, sehingga Leibniz ini menggunakan lambang, ini nih, kalau kalian bilangnya kayak cacing nih. Ada yang bilang huruf S, ada yang bilang kayak cacing, bla bla bla. Nah, tahukah kalian bahwa lambang ini itu berasal dari ini, dari sigma. Jadi kan dia mirip-mirip sigma kan, karena bahwa integral adalah definisinya luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, kita mendapatkannya dengan menggunakan jumlah Riemann atau jumlah dari berapa sih luasnya itu kan di kotak-kotak, terus dihitung semuanya pakai jumlah Riemann ini atau sigma, sehingga dicari yang mirip-mirip ini, dia akhirnya menggunakan Leibniz tadi menentukan, oke, sekarang integralnya seperti ini bentuknya. Jadi biar tidak terlalu jauh. Bisa mengingat dari definisinya. Nanti kita akan bahas tentang definisinya di tengah-tengah ya. Kemudian ada teorema antiturunan atau integral. Nah, aturan pangkat ini adalah teorema dari antiturunan. Nah, aturan ini yang harus dipahami dan diingat-ingat. Gampang kok. Jadi kalau ada integral dari x pangkat r dx, berarti yang diintegralkannya kan terhadap x. Nah, variabel X ini akan diintegralkan, kemudian hasilnya adalah X pangkatnya R plus 1, kalau turunan berkurang, kalau integral bertambah, itu
Poin pentingnya per R plus 1. Ya, jadi kalau turunan biasanya pangkatnya diturunkan ke bawah tetap, tapi kalau ini diturunkan sebagai pecahan berada di penyebut dan ditambah 1, pangkat aslinya ditambah 1, jangan lupa ditambahkan konstanta. Ya, ini berlaku untuk semua R kecuali R-nya min 1. Kenapa R-1 tidak boleh? Nanti akan kita bahas di contoh soal. Nah, ini adalah buktinya bahwa ketika kita masuk bukti, kita harus lihat dulu pembuktian aturan anti turunan. Untuk menghasilkan integral dari suatu fx dx sama dengan f besar x plus c, kita harus memperlihatkan bahwa turunannya dari ini adalah ini. Kan tadi dia anti turunan. Jadi turunannya ini adalah fungsi yang mau diintegralkan. Intinya itu. Ya, jadi kita kan ini fungsi yang hasilnya ini mau kita turunkan. Nah, ketika diturunkan kan R plus 1 kan turun ke bawah sini, benar? Kemudian R plus 1 dikurangi 1 karena turunan kan jadinya R aja. Kemudian R plus 1 ini akan saling menghilangkan karena dibagi hasilnya 1. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat R. Sama kan sama fungsi yang diintegralkan, maka ini terbukti aturan pangkat ini itu berasal dari anti turunan ini, dari turunan. Ya, jadi antinya dari turunan. Baik ya, C-nya ketika diturunkan ada konstanta 2 diturunkan terhadap X 0 kan, jadi nggak ada efeknya di sini. Nah, kemudian teorema B ada kalau yang kemarin sin diturunkan jadi cos, kalau di sini sin X diintegralkan akan jadi min cos X. Kalau cos X diintegralkan jadi sin X. Ini kebalikannya. Kebalikannya gini. Kalau dulu, ini kan, ini kalau diturunkan harus jadi ini kan, benar. Sin X ketika diturunkan kan jadi cos X. Nah, kemudian yang ini, min cos X, cos kalau diturunkan kan jadi min sin, tapi ketika min sama min jadinya plus sin. Nih, jadi dikembalikan ke sini. Ketika ini diturunkan hasilnya ini, berarti dia benar. Itu adalah teorema antiturunan. Nah, ini contoh soalnya. Yang pertama, integral X pangkat 3 dx. Berarti kalian langsung gunakan aturan pangkat. 1 per R plus 1, ini 3-nya ditambah 1, X-nya pangkat 3 plus 1. Nah, kalau cara penulisannya, saya biasanya menambahkan konstanta di akhir, biar nggak bulat. Karena kita konstanta juga tidak tahu nilainya berapa. Jadi ini kita hitung dulu, hasilnya 1/4 X pangkat 4, baru ditambahkan konstanta. Sama juga nomor 2. Kalau nomor 2 itu pangkatnya negatif, tadi kan boleh kecuali pangkat min 1. Nanti kita cek kenapa pangkat min 1 nggak boleh. Kalau min 4 boleh karena ketika kita hitung pakai aturan pangkat, 1 per min 4 plus 1 itu kita bisa, oh maaf, ini kok jadinya min 5 ya. Saya edit ya, harusnya min 4 ditambah 1 adalah 3 ya. Maaf, ini 3. Ini adalah 3. Ini juga 3. Nah, baik. Ya. Nah, kalian juga jangan terkecoh ya. Kadang ini yang bikin salah juga. Kurang teliti nanti di sini. Jadi min 4 kalau ditambah 1 itu bukan min 5 ya, tapi min 3. X-nya pangkat min 3. Setelah selesai baru kamu sederhanakan lagi. Ingat kalau pangkat minus itu berarti berada di bawah sebagai penyebut. Jadi hasil akhir itu hasil yang paling cantik. Kemudian contoh nomor 3, ada X akar pangkat 4. Itu kamu harus merubahnya dulu ke bentuk pangkat, di mana bentuk pangkatnya adalah X pangkat 1/4. Nah, kemudian baru kamu integralkan dengan aturan pangkat, yaitu 1 per 1/4 plus 1, X-nya pangkat 1/4 plus 1, hasilnya adalah 1 per 5/4. X-nya pangkat 5/4. Kemudian dengan aturan pembagian kita dapatkan 1 per 5/4 adalah 4 per 5. X-nya tetap pangkat 5/4 plus C. Bu, apakah sudah selesai? Selesai sebenarnya. Tapi alangkah lebih cantiknya jika kamu ubah lagi bentuknya jadi 4 per 5 akar pangkat 4 dari X pangkat 5 plus C. Nah, ini yang terakhir tentang contoh soal yang terakhir untuk X pangkat min 1. Jadi kalau ada 1/X dx, itu kalau kamu ubah ke pangkat, dia akhirnya adalah pangkat min 1. Ya kan? Nah, pangkat min 1 tadi sebenarnya dilarang. Kenapa dilarang? Kita cek di sini. Ketika kita pakai aturan pangkat,
1 per min 1 plus 1 dari X pangkat min 1 plus 1, hasilnya adalah 1 per 0 X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, tapi 1 dibagi 0, apakah hasilnya? 1 dibagi 0, itu tidak didefinisikan atau belum terdefinisi hasilnya, jadi ini tidak bisa dihitung. Makanya untuk khusus 1 per X atau untuk X pangkat min 1 ada aturan khususnya. Nanti akan kita cari bagaimana dia carinya pakai ini, dia pakai gambar sebenarnya. Jadi merumuskan bahwa integral dari 1 per X dx itu akan sama dengan ln X plus C. Ini ln ya, bukan 1n atau in. Ln itu adalah logaritma natural. Logaritma di mana basisnya adalah bilangan Euler atau E. Nanti kita akan bahas itu di fungsi transenden ya, setelah bab ini. Nah, baik. Ini adalah lanjutan dari teorema antiturunan atau integral. Integralnya tak tentu adalah operator linear. Maksudnya tak tentu adalah nanti ini ada batasnya, tapi karena di sini tidak ada batasnya, berarti kita tidak menghitung nilainya, hanya menghitung fungsi yang integralnya berapa. Dia linear karena ketika ada K kalikan fx dx, K ini konstanta ya, mamanya ini 2x gitu loh. 2-nya itu bisa kamu keluarkan, kemudian kamu hanya perlu mengintegralkan fungsi x-nya. Kemudian untuk yang kedua dan ketiga, fungsinya linear. Ketika ada penjumlahan dari dua fungsi, kamu bisa mengintegralkan fungsinya sendiri-sendiri, penjumlahan atau pengurangan. Contohnya adalah seperti ini. Ini yang contoh nomor 1, ketika K-nya adalah 2, fx-nya x pangkat 3, kamu bisa keluarkan 2-nya, kemudian integral x pangkat 3 dx. Nah, kamu tinggal integralkan x pangkat 3, nanti terakhir 2 dikalikan hasilnya. Kemudian contoh yang teorema kedua dan ketiga adalah ketika ada 2x pangkat 3 plus atau minus, kan di sini boleh plus minus, x kuadrat, kamu bisa mengintegralnya sendiri-sendiri. Boleh diintegralkan sendiri-sendiri ini. Kalau ini kita integralkan terhadap dx, ini juga harus dx. Ini juga harus dx. Ingat, dx ini bukan fungsi. Dia adalah suatu pasangan dari integral. Jadi kalau kamu nulis integral 2x pangkat 3, nggak ada dx-nya, itu nggak akan bisa dikerjakan. Karena ketika dia integral, dia harus didiferensialkan terhadap apa variabelnya x atau y nanti karena akan ada beberapa variabel yang lain. Jadi saya ingatkan ketika menuliskan integral dx tidak boleh lupa. Walaupun ini kan jadi satu kan, ketika kamu pisah dx-nya juga akan ada 2. Itu ya. Kemudian nomor 4, ada aturan pangkat yang digeneralisir. Nah, aturan pangkat yang ini nanti akan mirip dengan aturan substitusi yang ada di subbab 7. Kita kan masih di subbab 4. Nanti kita akan bahas yang di subbab 7, kita bahas dulu yang ini ya. Aturan pangkat yang digeneralisir. Kita tadi tahu aturan pangkat sudah untuk semua R kecuali pangkat R-nya kecuali min 1 ya. Nah, contohnya ini. Kalau ada integral x plus 2 kuadrat dx, berarti kamu bisa mengintegralkan jika kamu menjabarkannya. Ya, pakai pelangi-pelangi kan hasilnya x kuadrat plus 2x plus 4 dx. Baru kamu integralkan sendiri-sendiri seperti fungsi linear tadi, karena sifat linearnya tadi. Nah, tetapi ketika bentuknya adalah x plus 2 pangkat 9 dx, kalian kan nggak mungkin menjabarkannya sampai pangkat 9. Nonsen kan itu. Nah, berarti kalian harus melakukan aturan ini yang digeneralisir, yaitu dengan cara bentuk integralnya harus seperti ini baru bisa dilakukan aturan ini. Jadi gx-nya pangkat r, tapi di sebelahnya harus ada turunan dari gx-nya. Misalkan fungsi gx-nya kan ini berarti x plus 2. Pangkatnya 9 r-nya. Nah, di sebelahnya itu harusnya ada turunan dari x plus 2, yaitu berapa? 1. Nah, nanti karena kebetulan 1 ini pasti mengikuti semua bilangan, berarti ini bisa dilakukan aturan ini. Contohnya yaitu berarti 1 per R plus 1, GX-nya, X plus 2-nya, pangkatnya 9 plus 1 plus C. Ini harusnya kamu lakukan perhitungannya dulu ya, 1/10 kali X plus 2 pangkat 10 plus C.
Biar cepat saya taruh ini. Nah, ini harusnya yang ini. Kita ke kuning dulu satunya. Nah, ketika dia ada yang seperti ini, dua soal merah sama kuning ini mirip, bedanya apa? Yang kuning ada tambahannya, yaitu tambahannya ini adalah sebagai G aksen X. Kalau yang merah, kita lihat Gx pangkat R, Gx-nya X pangkat 3 plus 2X pangkat 9. Tapi dia nggak punya turunan Gx-nya di sini, maka dia nggak akan bisa dikerjakan pakai aturan ini. Ya, yang bisa dikerjakan hanya ketika ada Gx pangkat 9, kemudian sebelahnya harus dikali punya G aksen X. G aksen X-nya adalah 3X kuadrat plus 2. Nah, kalau udah seperti ini, persis seperti aturan pangkat, maka kamu kerjakan seperti ini. Jadi tinggal 1/9 plus 1, Gx-nya pangkat 9 plus 1 plus C. 3X kuadrat plus 2-nya hilang. Hilang kemana? Nanti kita bahas di aturan substitusi. Yang penting di sini ketika dia bentuk integralnya persis ini, lakukan seperti ini. Ketika dia nggak persis ini, berarti dia nggak bisa dikerjakan dengan aturan pangkat ini. Itu poin pentingnya ya. Kemudian, kita lanjut ke subbab 5, yaitu perhitungan integral tentu. Nah, perhitungan integral tentu di sini dibilang tentu adalah ketika dia ada batasnya. Contohnya, X plus 3 integral dari min 2 sampai 3 dx. Berarti kan ini tentunya kamu disuruh ngitung dari min 2 sampai 3. Nah, kalau X plus 3 itu karena dia fungsinya linear, X-nya kan pangkat 1. Jadi dia bentuknya garis lurus. Umpamanya dianggap ini garis lurusnya X plus 3, kamu disuruh ngitung semua daerah di bawah kurva ini dari min 2 sampai 3 aja. Karena tentu. Nah, cara menghitungnya adalah didekati dengan partisi atau persegi panjang yang nanti akan kalian jumlahkan ini. Jadi ini luasnya berapa, ditambah luas ini, ditambah luas ini, ditambah luas ini, luas ini, luas ini, sampai luas yang terakhir. Kan begitu ya cara menghitung persegi panjang. Nah, di sini kita intervalkan min 2 sampai min 3. Berarti min 2 sampai min 3 kita bagi sebanyak n. N itu kita nggak tahu berapa. Makanya panjang masing-masing, panjangnya ini, itu adalah delta X-nya adalah 5 per n. Kok 5? 5 dapat dari mana? Dari sini. Dari min 2 sampai 3, ini kan ada 5. Min 2 ke min 1, 1. Min 1 ke 0, 1. 0, 1, 2. 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 2 ke 3. Itu ada 5 kan di sini, 5 garis bilangan. Jadi 5 dibagi n yang kecil-kecil. Bu, kenapa nggak ada 5 aja dibagi 5? Nggak bisa, karena ketika kita dibagi 5, ini banyak yang kosong. Tujuannya dibagi n adalah biar ininya itu kecil-kecilnya itu kehitung sebagai luas. Nah, dalam tiap interval, kita gunakan X0, berarti kan di sini X0-nya itu adalah min 2. Di sini kan panjangnya min 2 nih. Titik sampelnya adalah min 2. Kalau X1 berarti di sini kan, X1 di sini titik sampelnya adalah min 2 ditambah delta X. Delta X-nya kan 5 dibagi N. Nggak tahu ini min 2 ditambah berapa ini. Tapi kita ditambahkan 5 per N. Kemudian X2 berarti kan di sini X0, X1, X2. Itu kan berarti min 2 ditambahkan ini, ditambahkan ini. Ini tadi 5 per N, berarti ini ditambahkan 5 per N lagi. Makanya min 2 ditambahkan 2 dikalikan 5 per N. Sampai seterusnya nanti I itu di tengah-tengah. Nggak tahu berapapun I, berarti kan min 2 ditambahkan I kali 5 per N. Ini selebarnya ini kan 5 per N. Kemudian yang terakhir adalah XN, di 3 kan. Berarti min 2 ditambahkan N, ini kan jumlahnya ke N. Dari 5 per N. Makanya ini saling coret, biasanya saling membagi. Jadinya min 2 ditambah 5, maka 3. Maka di sini adalah titik sampelnya 3. Itu untuk menghitung titik sampel. Kenapa harus titik sampel? Karena kita mau menghitung ini, apa namanya? Luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Lah panjangnya kan di titik sampel ini salah satunya. Karena kita pakai rumus ini. Jadi, fx ini adalah xi plus 3. Di mana xi plus 3? Ternyata dari soal. Soalnya kan x plus 3. Nah,
XI kan X keberapa ya. Ini kan X-nya kan bisa diganti-ganti mulai min 2 sampai 3. Kalau ini akan kita gantikan dengan titik sampel tadi. Itu akan sama dengan 1 ditambah I 5/n. Dari mana lagi Bu yang ini? Nah, ini dari sini. Jadi kita tahu fxi kan, berarti fx0 itu xi-nya tadi, x0-nya kan min 2. Berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Fx1 berarti kan di sini xi-nya adalah min 2 plus 5/n. Ini ditaruh di sini, ditambah 3. Hasilnya adalah 1 plus 5/n. Kemudian fx2. fx2 titik sampel x2 kita dapatkan di sini. Min 2 plus 2 kalikan 5/n. Ini yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi min 2 ditambah 2, 5/n ditambah 3, hasilnya adalah 1 plus 2, 5/n. Dan seterusnya sampai nanti fx yang ke I, min 2 ditambahkan I kan, 5/n yang ini, ditambah 3. Hasilnya adalah 1 plus I kalikan 5/n. Ini adalah perumusannya. Menggeneralisir dari semua fxi-nya ini sehingga dirumuskan jadinya 1 plus I 5/n. Nah, kemudian kita cari sigmanya atau luas semua daerah di bawah kurva. Karena persegi panjang berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya adalah fxi-nya dikalikan delta x. Itu dari mana? Kita bisa kembali lagi lihat ke sini. Jadi fxi itu kan yang ini. Di xi ini, di titik tengah ini, titik sampel ini, panjangnya berapa? Seperti itu kan? Ini juga panjangnya berapa? Nah, berarti ini panjangnya itu kan fxi, terus titik sampelnya delta x1 adalah si xi-nya di sini ini berapa? Nah, berarti kan dia fxi kita temu rumusnya ini. Delta xi-nya tadi 5/n. Sigma dari i-nya 1 sampai yang n. Kemudian sifat sigma juga linier. Ini kan kamu kalikan begini, 5/n kali 1 ditambah 5/n kali i. Kan jadinya i kali 25n kuadrat. Ini jadinya 5/n. Karena dia bentuk sifatnya juga linier untuk sigma, maka bisa dirubah jadi 5/n. Sigma dari 1, 25/n kuadrat juga sigma dari I. Nah, di sini ketika dimasukkan I-nya 1 sampai N, kalau sigma 1 ya tetap N kan? Kan 1, 2, 3 sampai N. Jumlahnya berarti N. Kemudian, kalau yang ini dimasukkan I itu kan berarti jadinya N kalikan N per 1 per 2. Dapat dari mana? Ini adalah rumus jumlah khusus yang pertama. Kalau dulu di SMA, dulu nggak tahu kalau SMK ya, itu ada sigma, rumus jumlah, sigma itu ada beberapa rumusnya, cara pembuktiannya juga seharusnya sudah dipelajarin dulu di SMA, bahwa untuk sigma 1 sampai N dari I, kan berarti 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 ya, itu akan rumus jumlahnya jadinya N per 1 per 2. Kalau yang ini, karena dia cuma 1, berarti kan 5/n kali 1, berarti dia N. Beda ya, ini I, ini 1. Beda. Nah, kemudian ini kamu hitung aja secara aljabar, ketemu hasilnya adalah ini. Ini kan 5, N-nya dicoret. Ini N kuadratnya dicoret sama N yang ini bisa 1/n, 2-nya pindah ke sini. Nah, ini adalah hasilnya. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, jadi karena kita tahu kalau dia ini dipartisinya kan beraturan persegi panjang, itu kan akan tetap ada beberapa yang pengennya kan benar-benar sangat kecil agar di sini tidak ada yang bolong, maka kita deketin dengan limit. Jadi limit dari N-nya sampai tak hingga, kan tadi N-nya mulai tak hingga sampai N tak hingga. Dari hasilnya tadi 5 plus 25 per 21 kalikan 1 plus N, hasilnya adalah ini, 35 per 2. Dapat dari mana? 1 plus 1 per N, N-nya tak hingga. Kalau 1 dibagikan tak hingga, itu hasilnya 0. Jadi hasilnya ada 5 plus 25 per 2. Kali 1, kalau yang ini jadinya 0 kan? Jadinya 35 per 2. Panjang sekali ya? Iya, karena ini kita menggunakan definisi dari integral tak tentu.
Tapi ada lagi cara yang lebih gampang, yaitu menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus kedua yang bagaimana? Nanti kita bahas setelah ini, tapi ini teoremanya langsung kita gunakan adalah seperti ini. Ketika min 2 sampai 3 diintegralkan untuk x plus 3, maaf, ini harusnya ada di x-nya. Saya berikan di x ya. Saya tidak. Mana? Saya akan berikan di x di sini. Mana? Apakah ini bisa? Jadi kita nggak bisa ya. Ini apa sebenarnya? Baik. Nah, saya aja yang minta maaf deh. Jadi harusnya di sini ada dx-nya. Mohon dimaafkan, nanti kamu kasih tambahan sendiri dx di sini. Di sini ada dx. Nah, kita caranya pakai teorema dasar kalkulus kedua adalah kamu integralkan biasa fungsinya, kemudian kasih batas min 2 sampai 3. Kemudian kamu masukkan 3 ini ke dalam fungsi yang sudah diintegralkan, dikurangi, kamu masukkan fungsi yang batas bawahnya. Ini. Kamu masukkan batas bawah ke fungsinya ini, kemudian kamu hitung sendiri hasilnya seperti ini. Ini pengurangan, ini batas atas, ini hasil batas bawah, dikurangi hasilnya adalah sama 35/2. Itu adalah menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Begitu ya. Baik. Untuk sementara, sebelum lanjut ke teorema dasar kalkulus yang selanjutnya, yaitu teorema dasar kalkulus pertama.